Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai teori-teori perkembangan menurut beberapa tokoh psikologi ya. Dan video ini kita bikin buat pemenuhan tugas psikologi perkembangan dari Miss Elvia. Oke, gak usah lama-lama, langsung simak penjelasannya ya. Tunggu dulu. Dengerin baik-baik ya. Jangan sampai di skip. Sigmund Freud. Teori perkembangan Sigmund Freud dalam kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Peta kesadaran ini digunakan untuk menjelaskan di setiap kegiatan mental seperti berpikir dan berfantasi. Contoh teori psikologi perkembangannya, Sinta haus, namun dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya dengan air. Jadi dia memilih untuk menunggu, meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas Pak Budi yang ada di seberangnya. Erik Erikson. Perkembangan berlangsung melalui 8 tahap menurut Erikson. Tahap yang berurutan itu tidak ditetapkan menurut suatu jadwal kronologis yang ketat. Erikson berpendapat bahwa setiap anak memiliki jadwal waktunya sendiri. Erikson membagi tahap-tahap itu berdasarkan kualitas dasar ego pada masing-masing tahap, yaitu A. Kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. B. Otonomi versus perasaan malu dan keraguan-raguan. C. Inisiatif versus kesalahan. D. Kerajinan versus inferioritas. E. Identitas versus kekacauan identitas. F. Keintiman versus isolasi. G. Generativitas versus stagnasi. H. Integritas versus keputusasaan. Contoh teori psikologi perkembangannya yaitu 1. Pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik yang bisa berpengaruh positif maupun negatif. Apabila tahapan psikososial di usia tertentu bisa terlewati dengan baik, maka kekuatan ego akan meningkat. Di sisi lain, apabila tidak terlewati dengan baik, rasa kurang ini akan terbawa hingga dewasa. Jean Piaget. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi atau epistemologi genetik karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental bukan warisan biologis atau keturunan. Piaget juga membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan semakin canggihnya seiring pertambahan usia. 1. Periode sensori motor pada usia 0-2 tahun. 2. Periode praoperasional pada usia 2-7 tahun. 3. Periode operasional konkret pada usia 7-11 tahun. 4. Periode operasional formal pada usia 11 sampai dewasa. Berikut adalah contoh teori Jean Piaget. Manusia tidak mempunyai mantat berbulu lembut untuk melindunginya dari dingin. Manusia tidak mempunyai kecepatan untuk lari dari hewan pemangsa. Manusia juga tidak mempunyai keahlian dalam memanjat pohon, tetapi manusia memiliki kepandaian untuk memproduksi pakaian dan kendaraan untuk transportasi. Skinner menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus itu akan memengaruhi respon yang dihasilkan. Contoh teori psikologi perkembangan menurut Skinner yaitu memuji murid yang tenang di kelas di depan anak-anak lainnya, sehingga yang lain ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Cara ini biasanya efektif dipraktikkan di kelas pendidikan anak usia dini atau PAUD. Lev Vygotsky menekankan kalau perkembangan sosial manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan budaya. Dia berkata, perkembangan kognitif, psikomotorik, mental, dan afektif pada seorang anak sangat dipengaruhi oleh sosial budaya yang dia temukan di masyarakat. Contoh teori psikologi perkembangannya menurut Vygotsky.
Walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zona of proximal development, dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui Demikian akhir presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.